Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Sukmawati dengan NIM 192521582. Saya dari program studi farmasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas 19 November Kolaka. Baik, di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh obat yang bekerja pada reseptor adenosin. Adapun obat yang digunakan yaitu theophylline. Baik, pertama saya akan menjelaskan tentang definisi obat theophylline. Theophylline adalah obat untuk meredakan gejala akibat penyempitan saluran napas atau bronkospasme seperti mengi atau sesak napas. Penyakit yang bisa menyebabkan timbulnya gejala tersebut adalah asma dan penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. Theophylline adalah bronchodilator yang digunakan untuk asma dan untuk mengatasi penyakit paru obstruksi kronik yang stabil. Secara umum, tidak efektif untuk eksaserbasi penyakit paru obstruksi kronik. Theophylline mungkin menimbulkan efek aditif bila digunakan bersama agonis beta 2 dosis kecil. Kombinasi kedua obat tersebut dapat meningkatkan risiko terjadinya efek samping, termasuk hipokalemia. Theophylline di metabolisme di hati. Kadar theophylline dalam plasma bervariasi terutama pada perokok, pasien dengan gangguan hati dan gagal jantung atau jika diberikan bersama dengan obat-obat tertentu. Kadar theophylline dalam plasma meningkat pada gagal jantung, sirosis, infeksi virus pada lanjut usia dan jika ada obat yang menghambat metabolisme theophylline. Kadar theophylline dalam plasma menurun pada perokok dan alkoholisme kronik dan oleh obat yang menginduksi metabolismenya seperti phenytoin, carbamazepine, rifampicin, dan barbiturat. Selanjutnya yaitu indikasi farmakologi obat theophylline. Indikasi farmakologi obat theophylline yang pertama, penyakit sumbatan saluran pernafasan seperti asma bronkial, radang disertai penyumbatan pada cabang-cabang tenggorokan kronis, dan emfisema paru. Yang kedua, kelainan sekitar pusat pernafasan. Yang ketiga, cor pulmonale atau penyakit jantung karena peningkatan tekanan darah dalam pembuluh-pembuluh nadi paru. Selanjutnya yaitu mekanisme kerja theophylline. Mekanisme aksi molekuler obat theophylline. Theophylline adalah penghambat PDE non-selektif lemah yang memecah nukleotida siklik di sel, sehingga menyebabkan peningkatan siklik 3,5 adenosin monofosfat atau AMP intraseluler dan konsentrasi siklik guanosin monofosfat atau GMP. Namun, derajat penghambatan kecil pada konsentrasi theophylline yang relevan secara terapeutik. Jadi, total PDE aktivitas ekstra paru-paru manusia dihambat oleh hanya 5-10% oleh konsentrasi terapeutik theophylline. Ada bukti in vitro yang meyakinkan bahwa theophylline melemaskan otot polos saluran nafas oleh penghambat aktivitas PDE. Tetapi konsentrasi yang relatif tinggi diperlukan untuk relaksasi maksimal. Demikian pula efek penghambatan theophylline pada pelepasan mediator dari makrofag alveolar muncul dimediasi oleh penghambatan aktivitas PDE dalam sel-sel ini. Tidak ada bukti bahwa jalan nafas lancar otot atau sel inflamasi mengonsentrasikan theophylline untuk mencapai intraseluler yang lebih tinggi daripada yang bersirkulasi konsentrasi. Penghambatan PDE harus mengarah pada interaksi sinergis dengan agonis, tetapi ini belum terbukti secara meyakinkan in vivo atau dalam studi klinis. Namun ini mungkin karena relaksasi otot polos saluran napas oleh beta agonis mungkin melibatkan kopling langsung dari beta reseptor melalui sebuah stimulasi G protein untuk pembukaan saluran kalium tanpa keterlibatan AMP siklik. Selanjutnya yaitu efek samping dari obat theophylline. Efek samping dari obat theophylline yaitu takikardia, palpitasi, mual, dan gangguan saluran cerna yang lain, sakit kepala, stimulasi sistem saraf pusat, insomnia, aritmia, dan konvulsi terutama bila diberikan melalui injeksi intravena cepat. Mungkin
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.